laki-laki 2 kali denda. Kalau tahun ini tidak terbayar 2 kali denda. Iya, puasa kemudian setelah bulan Ramadan ini ya fidyah juga. Maka double ditambah tahun-tahun yang lalu. Itu makin kacau. Jadi artinya apa? Begini logikanya Bu, Pak. Saya mau melogikakan aja lah. Ketika kita pinjam uang kepada kawan, gak usah besar-besar 1 juta atau 5 juta, 500.000 aja. Kalau kita sadar dengan utang kita kira-kira ketika makan ingat gak utang itu? Mau tidur, utang sama kawanku 500.000 belum kebayar. Pasti ingat. Kalau orang itu sadar, tapi kalau orang itu tak sadar, selamat. Jangankan 500.000, 5 juta pun tak akan dibayarnya. Kenapa? Karena tak ingat. Kalau sudah tak ingat model itu terhadap hutang, tanya diri kita. Kalau bapak-bapak dan ibu-ibu tak ingat dengan puasa, utang puasa, tanya diri kita. Jangan-jangan hati kita ini keras. Karena kalau kita punya utang, yakin ketika kita puasa di tahun ini gak tenang hati. Aduh, aku punya utang tahun kemarin sekian hari. Pasti seperti itu. Jadi hati-hati bagi kita yang punya utang lalu kemudian tidak memikirkan utang tersebut. Hati kita. Oke, terakhir biar cepat kita makan-makan. Kan ada iuran kan? Ujung-ujungnya makan-makan. Bisa berusaha Pak. Terakhir, sekarang Bu, Pak, zaman canggih. Apapun ada di laptop, di HP. Kemana arahnya? Jangan lupa ketika kita ada permasalahan tentang puasa, sekira-kira ragu di dalam puasa kita, silahkan dibuka. Tapi jangan pula nyari ustadz yang tak jelas. Cari ustadz yang betul-betul tahu, paham tentang hukum. Contoh yang saya rekomendasikan ada 3, Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, terus Buya Yahya. Itu udah luar biasa tuh. Kalau ada permasalahan di dalam berpuasa, silahkan buka itu aja. Nanti ketika ibu membuka di YouTube langsung menjawab beliau ini. Tanpa kita bertanya kepada beliau, ketik kalau aku kesiangan lalu kerja malam, rupanya subuh udah ada, belum mandi wajib, apa hukumnya, bagaimana selanjutnya, itu ada. Artinya apa? Itu ilmu yang perlu kita ketahui. Karena kemungkinan besar kalau hal kayak gitu tanya kepada saya, malu. Dirahasiakan di HP, bertanya ketik. Oh, ini jawabannya. Insya Allah juga ada jawabannya. Yang saya rekomendasikan 3 Bu, Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad, sama Buya Yahya. Itu insya Allah dalam jalur Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mungkin itulah sebagai bekal untuk kita nanti untuk datang bulan suci Ramadan. Kemudian saya ulang lagi, yang pertama, yuk kita sucikan diri, bersihkan diri dari dosa terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dosa sesama manusia. Yang kedua, apa tadi Bu? Yang punya utang puasa cepat bayar, biar kita ibadah di bulan puasa tahun ini tenang, tidak memikirkan utang. Yang terakhir, yang ketiga, perbanyaklah pengetahuan ilmu fikih tentang ibadah puasa. Jangan sampai yang membatalkan puasa kita tidak tahu. Ini yang paling gawat. Kalau sunnah puasa masih mendingan tidak tahu, karena itu tidak akan membatalkan puasa. Tapi kalau hal yang membatalkan puasa lalu kemudian kita tidak tahu, itu yang gawat.
Seharian puasa rupanya puasanya tidak diterima, akan sia-sia, capek aja. Tapi kalau kita ilmu sudah mumpuni, sudah banyak, insya Allah kita mudah-mudahan puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mungkin itu. Mari selanjutnya kita tawasul berdoa. Yang pertama, mudah-mudahan setiap bacaan yang kita bacakan dari surat Al-Fatihah sampai nanti tahlil kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umat yang mendapatkan syafaatul uzma di akhirat kelak. Yang kedua, seumpama ada fadilat atau pahala dari bacaan yang kita bacakan, yuk kita kirimkan kepada guru-guru kita, kepada kedua orang tua kita, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Mudah-mudahan yang masih hidup diberi ketenangan, ketenteraman jauh dari kita karena kita merantau. Yang sudah meninggal mudah-mudahan berada di dalam nikmat kuburnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya orang tua kita, saudara-saudara kita, saudara kandung, baik saudara jauh, mudah-mudahan baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah. Ini tawasul tidak akan saya sebutkan satu persatu, semua dijamak, tidak ada khusus, semua dijamak. Almarhum almarhumah yang sudah mendahului kita, seandainya ada dosa dari almarhum almarhumah, mudah-mudahan Allah ampunkan. Seandainya almarhum almarhumah itu tidak ada dosa